الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فرض الجمعة على المؤمنين ليكونوا من الذاكرين. نصلي ونسلم على حبيب الكريم رسول الله أجمعين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وذريته وأمته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Jumadal Akhirah, di hari Jumat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan untuk melangkahkan kaki kita di rumah Allah yang mulia ini. Semoga dengan itu ikhtiar kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hitungan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan Jumat kali ini sebagai Jumat terbaik yang pernah kita tunaikan selama hidup kita. Hadirin, pada kesempatan khutbah yang lalu, khatib telah menuntaskan hakikat daripada ibadah Jumat. Mengapa Jumat sampai disyariatkan kepada kita? Bagaimana sisi historisnya? Bagaimana Jumat itu diwajibkan kepada setiap kita? Seberapa pentingnya Jumat itu untuk kita? Dan pada khutbah kali ini, khatib akan coba menguraikan tentang hakikat daripada wasiat takwa yang selalu diingatkan setiap khatib di seluruh muka bumi. Hadirin, pada setiap kesempatan khutbah, seluruh khatib di dunia ini selalu membuka dengan wasiat takwa, dengan mengutip Al-Quran surah ke-3 itu Ali Imran di ayat yang ke-102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, pengingat takwa ini, wasiat takwa ini tidak mungkin diingatkan setiap pekannya, diingatkan setiap Jumatnya kalau wasiat takwa ini tidak penting. Berarti wasiat takwa ini begitu penting untuk kita, begitu penting untuk umat muslim, sehingga selalu diingatkan, selalu diucapkan oleh khatib-khatib. Minimal sepekan sekali. Bahkan di setiap kesempatan taklim, di setiap kesempatan pengajian-pengajian, para ustadz, para kiai selalu mengutip ayat ini dan selalu mengingatkan, hei orang-orang yang sudah menyatakan dirinya beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sampai kamu wafat kecuali dalam keadaan berserah, dalam keadaan Islam. Lantas apa yang tersirat? Apa yang dimaksud dari kalimat ini? Apa yang dimaksudkan Rasulullah sehingga selalu dalam kesempatan khutbah beliau mencontohkan demikian? Hadirin, setidaknya ada dua. Yang pertama, ada aspek spiritual di sini. Nabi ingin kita, umatnya, ada pendekatan
ada peningkatan ibadah di dua aspek. Yang pertama aspek spiritual. Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada kalimat takwa di situ. Muttaqin, orang-orang takwa. Siapa orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Ada usaha ingin meningkatkan, tidak cukup fardunya saja. Anda usia 40 tahun, anak 4 tahun sudah ke masjid. Anda usia 50 tahun, anak 5 tahun sudah ikut ayahnya ke masjid. 5 waktu belum digolongkan sebagai orang yang meningkatkan takwanya. Yuqimunas shalah, as-shalah, di situ ada alif lam, salatnya tulisannya shad lam, ada wawu tak marbutah. Di ayat lain hafidhu ala sholawat. Sholawat itu bentuk jamak daripada solat. Solatnya yang dimaksud 5 waktu. Ini yang dimaksud solat fardunya. Kalau di Al-Baqarah ayat 2 sampai 3 as-sholah, solatnya umum, semua solat. Yuqimuna, berusaha meningkatkan, berusaha menambah kuantitasnya dan kualitasnya. Ini ciri pertama orang yang bertakwa. Hadirin, yang kedua, wasiat takwa diingatkan terus menerus oleh Nabi SAW. Selain aspek spiritual, yang kedua aspek sosial, aspek bermasyarakat. Apa dalilnya? Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 133 sampai 134 itu. Wasari'u ila maghfirah, bergegaslah kamu menjemput ampunan Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, akan disiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Ayat 134-nya. Orang yang selalu menginfakkan hartanya tidak hanya di waktu lapang, tapi juga di waktu sempit. Banyak rizki, infak sudah biasa, tapi di waktu sempit dia masih sempat menginfakkan hartanya. Itu yang dimaksud orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, menutup kesalahannya dengan kebaikannya dengan cara menahan amarahnya. Di hadapan saudaranya, di hadapan keluarganya, di hadapan tetangganya, dia ada kesempatan marah, tapi dia usahakan untuk menahan amarahnya. Sebesar apapun kesalahan saudaranya, ada usaha dia menahan amarahnya, tutup kesalahannya, tidak membuka kesalahan saudaranya. Dan yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Aspek sosial. Tujuan daripada takwa selain lewat pendekatan spiritual juga berada pada aspek sosial. Bagus ibadahnya, bagus sholatnya, rajin ke masjid, tapi di saat yang sama dia menyakiti tetangganya. Rajin ibadahnya, tapi di saat yang sama dia menyakiti keluarganya. Hadirin, dua aspek ini yang setidaknya bisa kita dalami bersama, bahwasanya wasiat takwa itu diingatkan terus-menerus dalam setiap kesempatan khutbah, semata-mata untuk menjadikan kita insan yang lebih baik. Tidak hanya pada aspek spiritual, melainkan juga pada aspek sosial. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Ud'ullaha astajib lakum jami'an.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin, sebagai penutup rangkaian khutbah pada kesempatan Jumat kali ini, wasiat takwa yang diingatkan setiap khutbah, setiap kesempatan khutbah juga termasuk dalam 5 rukun dalam khutbah Jumat. Jika wasiat ini tidak diingatkan oleh khatib, maka sholat Jumat itu tidak sah. Semoga kita Jumat kali ini sebagai refleksi, sebagai ajang untuk muhasabah, apakah diri kita sudah takwa di hadapan Allah, ataukah perlu ada perbaikan dan peningkatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah. Ya Allah, jika ada dalam kesempatan khutbah ini, jika ada dalam kesempatan Jumat ini, ada saudara-saudara kami yang masih berlumuran dosa, mohon ampuni ya Allah sebelum ia meninggalkan masjid ini ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang di sekitar masjid ini dan saudara-saudara kami yang masih tertimpa sakit, mohon sembuhkan ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wala maridan illa syafaita wala asran illa yassarta. Ya Allah, jika ada di antara kami yang mengalami kesulitan, mohon tuntaskan kesulitannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fastaghfirullaha li wa lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.